Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri gembira timnya diberi kesempatan memainkan slot FIFA Matchday November. Jatah diberi karena timnas senior rehat. Slot FIFA Matchday alias jeda internasional diberikan ke Timnas Indonesia U23 dengan harapan semakin siap dalam menyambut SEA Games 2025. Kebetulan timnas senior sedang tidak punya pelatih sehingga tidak mengisi agenda FIFA Matchday bulan depan. Kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PSSI kepada Timnas U23 untuk memanfaatkan FIFA Matchday November sebagai bagian dari periodisasi menuju SEA Games 2025. Tim pelatih Timnas U23 akan memaksimalkan 2 laga FIFA Matchday sebagai simulasi kompetitif yang terintegrasi dalam program latihan dan evaluasi performa. Setelah sebelumnya menghadapi India sebagai lawan yang kompetitif, Coach Indra menyampaikan proses pemilihan lawan berikutnya akan dilakukan secara terukur. Terkait kemungkinan penambahan pemain, Indra menegaskan proses seleksi akan mempertimbangkan 3 aspek utama. Pertama, kesesuaian dengan regulasi usia di ajang SEA Games dengan batasan U23. Kedua, pemain yang dipilih harus mampu berkontribusi maksimal untuk meraih poin penuh dalam 2 laga FMD. Ketiga, penambahan pemain harus selaras dengan rencana puncak performa tim di bulan Desember sehingga tidak mengganggu ritme dan progres latihan yang telah disusun. Pemain kunci Timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, akhirnya menyatakan rasa frustasinya yang mendalam setelah perjuangan Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus terhenti. Meskipun telah menjadi bagian dari skuad yang berjuang keras, hasil akhir yang dicapai oleh tim nasional belum mampu memenuhi ambisi besar para penggemar. Rentetan hasil minor termasuk kekalahan dari Irak dan juga saat melawan Arab Saudi secara definitif menutup kembali jalur Indonesia menuju pentas Piala Dunia. Bagi Kelvin Verdonk, pengalaman yang dilaluinya bersama tim nasional ini dianggap sebagai pelajaran berharga, meski harus diakui menyisakan kekecewaan yang tak terbendung. Kelvin Verdonk menggarisbawahi dampak psikologis yang signifikan akibat kekalahan beruntun yang diderita dari 2 tim lawan yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Penggawa andalan Timnas Indonesia ini merasakan benar bagaimana hasil negatif tersebut mempengaruhi kondisi mental dan semangat juang seluruh anggota tim. 2 hasil yang mengecewakan ini diakui memberikan pukulan telak bagi skuad yang sedang berjuang menembus batas. Verdonk secara kritis menyoroti performa Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Irak yang dinilainya belum mencapai titik maksimal. Penilaiannya terhadap upaya tim saat itu sangat jujur, mencerminkan kekecewaannya. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga menyebut pelatih baru Timnas Indonesia disiapkan untuk FIFA Matchday Maret 2026. Sedangkan FIFA Matchday November dipakai oleh Timnas U22. Saat ini kursi pelatih Timnas Indonesia sedang kosong pasca pemecatan Patrick Kluivert. Sekitar 2 pekan setelah pemecatan itu, PSSI belum menunjuk pengganti Kluivert. Kondisi itu membuat Timnas sampai harus melewatkan FIFA Matchday alias jeda internasional November 2025. PSSI merencanakan bahwa Timnas baru akan mengisi agenda FIFA Matchday lagi pada FIFA Matchday pertama tahun 2026. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya belum mencari pengganti Kluivert. Selain tidak ingin terburu-buru, ia menyebut sedang memperbaiki citra sepak bola Indonesia yang kental budaya bullying di media sosial. Isu tersebut pula diklaim Erick Thohir sebagai hambatan PSSI dalam mencari pelatih baru. Federasi tidak ingin memaksakan mencari pengganti pelatih baru hanya demi Timnas bermain di FIFA Matchday bulan depan. Kami harus memperbaiki dulu citra PSSI di luar negeri. Ada istilah kalau mau memilih sesuatu, jangan lagi bahagianya, jangan lagi sebel-sebelnya, atau lagi sedih-sedihnya. Pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers akhirnya muncul di media sosial setelah menepi dari FC Utrecht dan skuad Garuda. Mees Hilgers tengah dalam situasi sulit di klubnya FC Twente. Hilgers memiliki rencana untuk pergi dari FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025. Akan tetapi kesepakatan dengan klub lain gagal tercapai sehingga Hilgers tetap menjadi pemain FC Twente. FC Twente meminta Hilgers untuk memperpanjang kontrak. Karena tidak ada kata sepakat, ia hanya bisa berlatih tanpa mendapatkan menit bermain. Di Eredivisie musim 2025/2026, Hilgers belum mendapatkan kesempatan bermain sama sekali. Mees Hilgers juga menghilang dari skuad Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2027. Bek 24 tahun itu tak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena masalah di klubnya tersebut. Usai menghilang, Mees Hilgers memberikan kabar ke penggemar melalui Instagram pribadinya pada Selasa. Ia mengunggah momen dirinya mengenakan seragam latihan Timnas Indonesia. Hilgers nampak menikmati momen dengan orang-orang terdekatnya di Amersfoort, Belanda.
Heart of Home, tulis Hilgers. Hilgers naik ke tim senior FC Twente pada Oktober 2020. Ia adalah produk Akademi FC Twente. Kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026. Sejauh ini, Hilgers sudah memainkan 132 pertandingan bersama FC Twente. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada informasi terbaru tentang pelatih timnas Indonesia. Padahal sebelumnya PSSI sudah menyerahkan kepada Direktur Teknik PSSI Alexandre Swiers dan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji untuk mencari pelatih timnas Indonesia. Kepada awak media, Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI masih menunggu. PSSI juga tidak mau terburu-buru mencari pelatih baru untuk skuad Garuda. Pelatih baru timnas Indonesia mungkin saja akan hadir saat FIFA Matchday Maret 2026. Untuk FIFA Matchday November 2025, timnas Indonesia tidak berpartisipasi. PSSI memberikan jatah itu kepada timnas U22 Indonesia sebagai persiapan SEA Games 2025. Belum diketahui juga siapa lawan uji coba tim asuhan Indra Syafri itu. Selain itu, kata Arya Sinulinga, PSSI juga tidak mau mendatangkan pelatih di saat lagi ada masalah. Keputusan mendatangkan pelatih diambil saat situasi lagi tenang. Ada istilah kalau mau memilih sesuatu jangan lagi bahagianya, jangan lagi sebel-sebelnya atau lagi sedih-sedihnya. Jadi memilihnya pada saat lagi tenang. Jadi ada waktu untuk memilih, tutup Arya Sinulinga. Kritikan keras dilontarkan Andre Rosiade kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Penasehat Semen Padang FC itu mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada rapat Komite Eksekutif Exco PSSI untuk membahas evaluasi dan pelatih baru timnas Indonesia. Kritik itu disampaikan Andre Rosiade menyusul kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 yang sudah berlalu cukup lama. Setidaknya ada lebih dari 2 pekan PSSI belum mengadakan rapat Exco untuk membahas evaluasi skuad Garuda. Bahkan PSSI justru sudah mengambil tindakan dengan berpisah dengan Patrick Kluivert beserta jajaran tim kepelatihannya. Padahal rapat Exco PSSI belum diadakan. Menurut Andre, transparansi dan keberanian mengakui kekeliruan merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi sepak bola yang baik. Dia meminta agar PSSI sebagai federasi tidak menutup diri terhadap kritik dan segera melakukan evaluasi secara terbuka. Andre kemudian menyinggung soal Erick Thohir yang sebenarnya sudah cukup aktif pasca kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan bertemu dengan salah satu elemen supporter Ultras Garuda. Lebih lanjut, Andre Rosiade berharap rapat Exco PSSI membahas terkait evaluasi timnas Indonesia yang digelar nantinya bisa menghadirkan semua pihak terkait, termasuk manajer tim sekaligus Ketua BTN Sumarji. Tujuannya agar prosesnya lebih transparan dan objektif. Seperti saya di Semen Padang, hanya penasehat, tapi saya mendengarkan suara mayoritas supporter. Kalau mereka minta pelatih diganti, saya sampaikan. Kalau minta main malam, saya perjuangkan. Kalau minta perbaikan pemain, saya dorong pelatih evaluasi. Itu bagian dari proses perbaikan, jelas Andre menambahkan. Kiper timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi akhirnya kembali bermain bersama klub Cremonese dalam lanjutan Serie A Italia 2025-2026. Ya, setelah absen beberapa pekan akibat cedera yang dialaminya, Emil Audero kembali dijadikan starter di bawah mistar gawang saat Cremonese dijamu Genoa di Stadion Luigi Ferraris, Kamis dini hari WIB. Istimewanya, dalam laga itu, Emil Audero menorehkan clean sheet dan membawa Cremonese menang dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan tim asuhan Davide Nicola itu diborong oleh Federico Bonazzoli pada menit keempat dan 49. Pada laga ini, Emil Audero mendapatkan rating 7.0 berdasarkan situs Flashscore. Bermain 90 menit, kiper kelahiran Lombok, Nusa Tenggara Barat ini mencatatkan 1 penyelamatan, 16 operan akurat, 2 kali memenangkan duel udara, 2 sapuan dan melakukan 48 kali sentuhan bola. Hasil ini juga mengakhiri paceklik kemenangan Cremonese yang dalam 6 pertandingan sebelumnya hanya meraih 5 kali imbang dan menderita 1 kekalahan. Setelah kemenangan ini, Emil Audero pun tidak bisa menutupi rasa senangnya. Penjaga gawang berusia 28 tahun tersebut langsung mengunggah momen kebahagiaan di ruang ganti bersama 3 rekan setimnya di story akun Instagram pribadinya. "Well done boys," tulis ex-kiper Inter Milan itu. Asisten pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, menanggapi rumor dirinya masuk bursa pelatih anyar timnas Indonesia.